Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk percintaan kamu hari ini, tanggal 9 Januari 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Karena ini juga bisa vice versa. Bisa aku bolak-balik energi yang kebaca. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sapa kartunya. Kita akan cek kondisi dia hari ini. Seperti apakah keadaan dia dan bagaimanakah perasaannya atau isi hatinya. Kita akan coba cek. Oke, karena lengket kita gini aja ya. Kita cek bagaimanakah perasaan dia atau kondisi dia saat ini. Dia terpuruk. Dia lagi terpuruk ya. Apakah masalah keuangan dia yang terpuruk atau keadaan kondisi dia terpuruk, kesehatannya kah, atau hubungan dia dengan orang-orang kah, ya, atau banyak orang yang tidak menginginkan dekat dengan dia lagi, begitu ya. Kita akan coba lihat. Apalagi? Nah, saat ini, hari ini, dia seperti ingin mencari teman. Mencari teman, mencari sebuah pembelaan, dia mencari sebuah ketenangan melalui teman, karena banyak orang-orang yang mulai menjauh dari dia, rekan kerja dia, atau saudara dia, sahabat dia yang lain gitu ya. Tapi dia berharap ada seorang teman yang bisa dekat dengan saat ini, bareng dia saat ini ya, yang bisa menguatkan dia ya. Oke. Apalagi di sini yang terbaca? Dia seperti ingin menyembuhkan dirinya. Saat ini lagi terpuruk dan dia seperti ingin menyembuhkan. Makanya dia cari teman untuk bisa membuat dia termotivasi atau memotivasi dia gitu. Yang mensupport dia kah, yang mendoakan dia kah, atau yang membantu dia kah, secara fisik atau secara finansial begitu ya. Jadi dia seperti ingin menyembuhkan dirinya saat ini. Oke, apalagi yang akan terbaca? Dia lagi sedih. Dia lagi sedih, sedih sekali, dan dia pengen move on. Move on ini ya mungkin dia kayak pengen melupakan ya, pengen melupakan kamu tapi nggak bisa, atau dia pengen melupakan sebuah kejadian yang saat ini terjadi pada dia, atau melupakan masalah yang dihadapi saat ini ya. Dia pengen melupakan keadaan dia yang terpuruk gitu ya. Kita akan coba cek apakah yang terbaca di sini. Oke. Oke. Dia sendiri saat ini. Dia sendiri, memang tidak ada teman mungkin, tidak ada orang-orang yang mau peduli sama dia sekarang ya. Dia sudah terpuruk, bahkan mungkin dia punya masalah, bahkan akan dipenjara gitu ya. Mungkin dia menggelapkan uang, atau dia korupsi gitu, atau dia menipu. Nah, bisa jadi saat ini dia itu kayak terpuruk sekali. Dia berusaha mencari teman ya, yang bisa menyembuhkan dia. Ya, dia sedih banget. Karena apa? Tidak ada orang yang mau dekat dengan dia. Tidak ada orang yang mau membantu dia. Ya, dia sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Walaupun dia punya pasangan, dia merasa sendiri. Ya beginilah. Di saat mungkin dia tidak punya apa-apa atau dia terjerat sebuah masalah, ya semua pada menjauh. Oke, kita coba lihat seperti apa ceritanya dan bagaimana kondisi dia juga saat ini. Kita coba cek, fokus kepada kartu ini. Dia terpuruk ya, dia pengen mencari teman, dia pengen mencari pembelaan begitu ya saat ini.
Nah, di sini memang dia lagi mencari sebuah kestabilan dalam hidupnya dia, ya. Mencari sebuah kestabilan. Beberapa dari kamu dengan dia mungkin ada yang sudah menikah. Sudah menikah, terus dia punya masalah di dalam pernikahannya itu mungkin dia sudah banyak melakukan apapun, sampai dia terjerat sebuah masalah, namun dia mengenal kamu, seseorang yang mungkin baik ya, menurut dia atau seseorang yang bisa dia manfaatkan. Sementara dia sudah punya pasangan. Nah, disinilah kamu harus bisa, bicara secara logika atau berpikir secara logika. Apakah seseorang sudah menikah, terus dia terjerat sebuah masalah, terus dia minta bantu sama kamu, apakah kamu mau membantu? Ya, jangan ya. Memang awalnya dia bermanis-manis sama kamu, dia membuat sebuah janji sama kamu ya, intinya dia mencari mencari sebuah, apa ya, tempat di hati kamu, supaya kamu bisa membantu dia, menyembuhkan dia gitu loh. Nah, itu sebenarnya kan kesalahan ada daripada dia. Kenapa sih harus kamu yang menanggung? Kenapa sih harus kamu minta bantuan? Sementara dia juga masih punya pasangan, dia juga punya keluarga gitu loh. Saat ini dia lagi mencari kestabilan ya dalam keuangannya dia, dalam kehidupannya dia saat ini, ya. Memang di sini salah satu jalan yang memang harus kamu lalui adalah mengakhiri ya. The relationship is over, no second chance ya. Tidak ada kesempatan kedua di sini. Jangan kamu berikan kesempatan kedua. Memang awalnya hubungan kamu dengan dia baik-baik saja. Karena di saat itu kamu tidak mengetahui, tentang kehidupannya dia, ya kamu tahu yang manis-manisnya aja, yang pahit-pahitnya tentang dia kamu tidak mengetahui gitu loh. Ternyata ya, mungkin setelah kamu dekat, setelah dia mungkin merayu kamu, setelah dia mungkin membuat kamu jatuh cinta kepada dia, akhirnya kamu mengungkap ya kebenaran tentang dia. Dia ternyata seseorang yang bermasalah di dalam kehidupannya dia, mungkin bermasalah dengan pekerjaannya, bermasalah dengan orang-orang sekitarnya gitu ya. Atau memang dia sering berkonflik dengan siapapun. Jadi tidak ada yang baik ya pada dia. Nah, namun di saat ini dia kayak butuh kamu. Ternyata dia membuat sebuah, drama gitu ya, supaya kamu bisa membela dia, ya, dengan menjual kesedihannya gitu loh. Sepertinya di sini, dia itu kayak menjual kesedihannya kepada kamu, supaya kamu bisa membantu dia, ya, keadaan dia memang terpuruk, ya, di sini, oke. Nah, di sini memang healing heart, hatinya hancur di sini, ya. Di sini ya hatinya hancur, hatinya sakit ya, karena kamu mungkin menjauh dari dia, karena harapannya satu-satunya adalah kamu gitu loh, bisa membantu dia di dalam keadaan dia terpuruk, karena hanya kamu yang tidak mengetahui tentang dia. Tapi lama-kelamaan dia terungkap siapa dia sebenarnya, ya. Mungkin dulu dia orang yang arogan, orang yang sombong gitu ya, orang yang mungkin tidak sayang sama keluarga, atau dia yang selalu berselingkuh gitu ya dari keluarganya, dan akhirnya dia ditemukan dengan masalah. Bisnisnya hancur, dia tertipu ya, dia jatuh saat ini, dia terpuruk saat ini gitu ya. Ya, itu sebenarnya balasan buat dia. Itu adalah karma buat dia. Jadi, apalagi mungkin di sini kamu adalah seorang perempuan misalnya, atau kamu laki-laki. Ya, kamu harus biar biar bisa membiarkan dia seperti itu. Karena apa? Karena dia juga mungkin seorang laki-laki atau seorang perempuan yang punya tanggung jawab atas apa yang dia perbuat gitu loh. Ya, kebanyakan kita kan karena janji manisnya, karena kita merasa kesepian, terus dia itu menjadi seseorang yang bisa menghibur kita, kita merasa terhibur atau kita merasa bahagia, terus kita mau membantu dia. Jangan ya, jangan ya Dek ya, jangan. Oke? Nah, di sini dia merasa, kayak di saat kamu menjauh gitu ya, dia kangen sama kamu. Karena dia tahu kamu itu orang yang baik gitu loh. Looking at picture, dia merindukan kamu, dia melihat foto kamu ya. Sepertinya dia ini, eee, ya bisa jadi akhirnya itu dia mencintai kamu dalam hatinya gitu loh. Oke? Di sini dia juga merasa, eee, apa ya, merasa terintimidasi. Dia merasa, apa ya, kayak ditipu, dia merasa kayak sedih sih ya. Ya,
dia wajar dong dia tertipu saat ini, karena dia sering menipu dulunya gitu ya. Sehingga akhirnya apa yang orang lain rasakan dulu, ya dia merasakan saat ini. Oke, itulah dia. Kita coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apakah ceritanya? Oke, sebentar. Ya, kita akan coba cek bagaimana cerita klarifikasinya. Kok bisa dia begini gitu ya? Kok bisa dia kayak ya terpuruk banget gitu, sangat terpuruk. Mungkin bisnisnya hancur, bahkan dia dihadapkan dengan sebuah pengadilan, persidangan gitu kan, ke dunia hukum gitu, karena hukum begitu ya, ada juga seperti itu ya. Atau barang-barang aset-asetnya semua disita, itu kan membuat dia terpuruk ya. Bahkan dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Oke, di sini itu jika dia laki-laki ya. Jika dia perempuan ya dia akan merasa menyesal di sini dengan perbuatan dia seperti itu. Nah, di sini ada Eight of Swords. Dia memang terjebak saat ini. Lagi terjebak dalam suatu kondisi. Ya kondisinya ini kayak butuh bantuan ya, tapi tidak ada satupun yang ingin membantu dia. Tidak ada satupun yang peduli sama dia. Semua pada menjauh. Ya, mungkin itu juga salah satu karma yang dia terima setelah apa yang dia perbuat dulunya di masa lalu ya, sekarang dia akan menuainya gitu loh. Ya, dia tidak hanya untuk dia ya, untuk kita juga seperti itu bisa juga. Makanya kita ini kalau misalnya kita punya uang, punya pekerjaan yang mapan, ya jangan sampai kita angkuh, sombong, dan melupakan keluarga kita, melupakan orang yang kita sayang gitu ya. Jangan kita gunakan untuk bersenang-senang. Jabatan itu jangan kita gunakan ya untuk hal-hal yang negatif begitu ya. Sehingga akhirnya hidup kita itu terjaga, hidup kita tuh kayak ya selalu dilindungi lah oleh Tuhan begitu. Di sini memang keadaan dia terpuruk banget. Dia seolah kayak terjebak, tidak bisa melepaskan ikatannya, atau di saat dia sudah masuk ke ranah hukum, dia kayak sulit untuk keluar. Karena bukti-bukti semuanya mungkin mengarah kepada dia. Ya semua hal-hal itu membuktikan bahwasannya dia mungkin bersalah di sini. Ya, jadi mau tidak mau dia harus menjalankan itu semua. Tapi ingat kamu ya mungkin bukan dikatakan, kita tidak boleh membantu ya, boleh membantu tapi mungkin dengan ada persyaratannya, ada kondisinya. Jika dia seorang yang single, kita mungkin boleh membantu dia. Tapi kalau dia sudah punya pasangan, ya biarlah tugas pasangannya yang membantu dia, gitu loh. Kita fokus saja kepada diri kita sendiri, ya. Karena di saat dia bahagia dulunya, di saat dia sukses dulunya, apakah kita merasakan? Enggak ya. Jadi kita harus bisa berpikir secara logika ke sana ya. Tapi kebanyakan terkadang ya kita kita ini kalau udah cinta, udah merasa kasihan ya, itu jiwa menolong kita itu memang, sering ya untuk kita tunjukkan. Tapi sekarang ada kondisi yang tertentu yang membuat kita harus harus apa ya, kayak tega gitu loh, ya. Di sini ada King of Pentacles. Nah, ini benar gambaran seseorang ini kalau dia laki-laki atau perempuan, dia pernah sukses, dia pernah berhasil di sini, ya. Tetapi keberhasilannya itu memang membuat dia itu kayak lupa diri, ya. Dia mungkin, tidak mau membantu, tidak mau, ya mungkin, apa ya, bermurah hati, dia mungkin jarang berbagi, begitu ya. Tapi di sini aku melihat di saat ini ataupun ke depannya, kamu jangan takut ya, kamu jangan khawatir karena, dia mungkin akan ada yang membantu dia nantinya. Ada yang membantu dia untuk keluar dari kondisi dia. Ada seseorang mungkin yang akan bantunya dia, mungkin keluarganya, ada temannya gitu ya. Tapi di saat dia sudah menyadari semuanya atau di saat dia sudah bertobat begitu ya. Di sini ada Ten of Pentacles, harapannya bisa bahagia kembali di sini. Harapannya bisa bahagia kembali bersama, kamu, bersama pasangannya juga gitu ya. Arti kata dia itu jika kamu pasangannya, dia pengen bahagia lagi bersama dengan kamu. Tapi kalau kamu itu adalah orang ketiga bagi dia, ya dia mungkin memilih kepada keluarganya. Mungkin ada penyesalan di sini, ada penyesalan yang dia rasakan. Nah, dia seperti ingin menyeimbangkan, menyempurnakan kehidupannya dia saat ini. Ya, penyesalan itu memang datang terakhir ya. Kalau di awal itu mungkin dikatakan uang muka ya. Jadi, aku melihat seseorang ini menyesal dengan perbuatan yang sudah dilakukan, dia masih pengen bahagia di sini,
pengen bahagia bersama keluarganya ya, dan dia kayak dengan benar-benar membuat hidupnya itu bahagia gitu ya saat ini. Oke, teman-temanku. Kita akan coba cek di sini untuk inisial ya. Siapakah inisialnya? Kita akan coba cek. Oke. Ada D dan Y, tetangga. Tetangga. Kebanyakan tetangga juga ya. Ada Q dan R, orang baru, kenalan teman. Ada E dan X, orang baru. G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Ada B, teman sekolah. Oke. Kita akan coba cek ya di sini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Sagittarius. Balik lagi dia Gemini. Virgo. Scorpio. Taurus. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya. Kalau dari kartu tarot ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius ya. Itu sih. Ini lebih kepada uang ya kalau aku lihat ya. Memang di hubungan ini ataupun seseorang ini, tentang seseorang ini ada menyangkut hal permasalahan dari segi keuangan sebenarnya ya. Mungkin temanya kali ini itu dia terpuruk ya, mungkin dalam kehidupan finansialnya dia ya. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga kau bisa ngambil positifnya, buang negatifnya, dan bisa terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.